Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pendengar setia Renungan Ceria GKSPS. Juga saudara-saudaraku, anggota jemaat GKSPS dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini, tanggal 24 September 2020, terambil dari kitab Lukas 8 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yesus dan anak dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yesus mengajakmu menjadi keluarganya. Itu judul firman Tuhan pada hari ini. Masih tetap dengan semangat memahami ibadah. Dan ini ibadah dalam konteks keluarga. Keluarga adalah lingkup terkecil di mana kasih dan damai sejahtera dapat dibagikan di sana. Keluarga tempat seseorang bertumbuh. Keluarga adalah tempat kita memahami rumah. Home sweet home. Karena dengan keluarga kita dapat merasakan kenyamanan. Juga bagi mereka yang belum memiliki keluarga atau mungkin dalam pergumulannya yatim piatu, sendirian, damai sejahtera ada padamu. Karena Tuhan Yesus berbagi kepada kita saat ini bahwa Ia ingin Bapak, Ibu, saudaraku yang sendirian, ingatlah bahwa Yesus adalah keluargamu. Kenapa? Dan itu juga dengan syarat tentunya. Apa sih syaratnya menjadi keluarga Yesus? Dalam perikop ini Yesus ingin berbagi pada kita. Ketika ibunya dan saudara-saudaranya datang, karena waktu itu Yesus sedang bekerja, berkhotbah maksudnya, dan membagikan firman Tuhan sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan pada Yesus. Ibu dan saudara-saudaranya ingin mendekat dan sudah ada di sana. Dan orang-orang di sana juga tahu itu ibu dan saudara-saudaranya Yesus. Tapi kemudian ketika ada seorang mengatakan, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar ingin bertemu dengan engkau, malahan Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Yesus ingin berbagi dan mengapresiasi juga orang-orang yang saat ini mendengarkan. Jadi Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengapresiasi Bapak Ibu. Tapi tidak berhenti pada mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga yang melakukannya. Jadi firman Allah itu kalau sudah kita dengar dan dilakukan, kita jadi keluarganya Yesus. Puji Tuhan, sungguh damai sejahtera hadir bagi kita yang tidak memiliki keluarga ataupun yang sekarang juga punya keluarga. Tuhan Yesus ingin menjadi keluargamu, atau dalam bahasa yang sebaliknya, kita bisa menjadi keluarga Allah, keluarganya Yesus. Nah, konteks mendengarkan firman Allah, apa maksudnya ini? Apakah ketika kita beribadah di hari Minggu kita mendengarkan firman Allah itu sudah mendengarkan khotbah itu sudah mendengarkan firman Allah? Atau apa yang diinginkan dalam konteks mendengar firman Allah ini? Jika Bapak Ibu baca di perikop-perikop atasnya tentang sang penabur, jadi bercerita tentang penabur yang menaburkan bibit. Ada 4 lahan saat itu, diceritakan pada lahan berbatu, lalu tanah jalanan, lalu kemudian tanah yang ada semak belukarnya, dan yang keempat tanah yang subur. Itu penggambaran tentang jiwa kita Bapak Ibu, hati kita. Karena mendengar itu butuh 2 hal.
pertama, telinga yang baik. Kedua, hati yang baik, yang bisa menyimpan dan merasakan perkataan orang lain. Nah, apakah firman Tuhan itu? Ya seperti bibit yang mau ditanam, yang Tuhan berikan pada kita. Mendengarkan siapapun yang berbagi damai sejahtera, ataupun orang-orang yang ingin menegur kita dengan bahasa yang mungkin keras bagi kita. Tapi itu bibit, itu firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dalam karakter yang baik, bertumbuh dalam pemahaman yang baik. Jadi ketika ada kritikan-kritikan yang membangun, bukan kritikan-kritikan yang seperti kaleng-kaleng itu, surat kaleng atau apalah, tapi kritikan yang memang ditujukan kepada kita untuk membangun kita. Nah, itu membangun sikap. Jangan sampai kita menjadi seperti seorang pengecut yang ketika dikritik malah kita berbalik marahin orang itu. Nah, itu juga di situ ada firman Tuhan, Bapak Ibu. Untuk apa? Kalau kritikan itu masuk dalam hati kita dan kita dengarkan, itu bibit yang baik loh. Untuk apa? Untuk kita merespon. Dan ketika kita melakukan apa yang dikatakan atau dikritikkan, dan dengan terbuka kita terima, di situ kita sudah melakukan firman Tuhan. Jadi, ketika ada banyak orang yang mengatakan sesuatu tentang kita, yang berbagi sesuatu karena kasihnya kepada kita, yang seringkali mungkin dalam telinga kita panas ya, tapi jangan-jangan itu bibit yang baik untuk kita bertumbuh. Ada jemaat saya bilang, dengarkan semua, itu pupuk yang baik untuk kita bertumbuh. Tapi tergantung orangnya. Itu tadi, kalau orangnya keras seperti jalanan, ya itu semua tidak akan didengarkan. Dan benih itu akan mati. Mau sebagus apapun benih itu, pasti akan mati. Yang disemak belukar juga, dia mendengarkan tapi tidak percaya. Teguran Tuhan itu hadir. Dengarkan, itu bibit yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sudah seberapa jauh kita belajar mendengar? Sudah seberapa jauh kita memahami hati kita? Seringkali sakitkah? Atau hati kita terbuka lebar untuk banyak hal? Sudahkah telinga kita sendengkan untuk betul-betul mendengar bahwa perkataan Tuhan dalam firman Tuhan bisa saja hadir, tidak hanya melalui khotbah firman Tuhan yang diberitakan, Alkitab, orang-orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita, bahkan musuh kita. Itu semua adalah bibit. Jadi kalau hati kita sudah siap, apapun bibit yang kita terima pasti akan bertumbuh subur. Tapi kalau bibit itu atau hati kita tidak menerima dengan baik, atau jalanan berbatu itu yang kasar, ya mau bibit apapun yang diberikan tak akan bertumbuh. Jadi di situ kita sadar bahwa Yesus ingin berbagi satu hal yang menarik, bahwa menjadi keluarganya atau menjadi orang atau saudara Yesus itu butuh satu hal. Dia mampu mendengar dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi bibit yang diberikan menjadi kekuatan untuk kita bisa bertumbuh. Nah, itu keluarga Yesus itu yang seperti apa? Keluarga Yesus itu yang bisa bertumbuh, bukan yang cengeng, bukan yang keras hati, bukan yang seperti orang Farisi, tapi orang yang mau berbalik, bertumbuh, mengerjakan tanah dalam hatinya, menggemburkan hatinya untuk bisa menerima firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudaraku di GKSBS, percayalah, benih Tuhan disebarkan melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu menyakitkan kalau kita mendengarnya, tapi kalau kita bisa mengambilnya, menanamnya pada hati kita yang sudah bisa dipupuk, yang sudah gembur, subur, siap menerima segalanya. Di
Di situ kita bisa tahu, ternyata saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, siap menjadi keluarga Allah. Selamat menyongsong mempersiapkan sidang musyawarah Sinode GKSBS. Semoga kita bisa mendengarkan, banyak-banyak mendengar, dan akan mengatakan hal yang baik bagi semua orang. Karena kata-kata kita, jika itu dengan hikmat, pasti akan membantu orang-orang tertentu yang mungkin dalam pikiran kita mereka perlu ditumbuhkan. Dan jika kita yang dalam posisi ingin ditumbuhkan, dengarkan, persiapkan hatimu, dan Tuhan menyertaimu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.